Lalu untuk soal nomor 2, jelaskan dengan rumus dan contoh perhitungan dari TC, PC, VC, MC, dan AC. Di sini Risma akan menjelaskan terlebih dahulu kelima biaya-biaya tersebut dengan rumus. Sebelum masuk ke contoh soal ya. Jadi di sini pertama yaitu adalah VC atau dapat disebut dengan fixed cost. Fixed cost ini itu dalam arti bahasa Indonesia itu adalah biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap ini tidak memiliki rumus. Karena kenapa? Biaya tetap ini adalah suatu biaya yang telah ditetapkan produsen pada pertama kalinya saat menciptakan suatu produk atau membuka perusahaan, baik dari awal sekali. Jadi untuk mencari fixed cost atau biaya tetap itu ketentuannya sama. Jadi dari dia jumlah produksinya 0, masih belum sama sekali produksi, sampai ke produksi dengan tingkat yang maksimum, jumlah produksi dengan tingkat maksimum, nilai biaya tetapnya sama. Contohnya misal, biaya tetap itu adalah 50.000. Kita menciptakan suatu produksi itu dari sampai ke titik 6 unit produksi, 6 unit jumlah produksi. Nah, dari 0 yang dimana belum adanya produksi sampai jumlah 6 unit produksi, itu jumlah dari biaya tetapnya itu tetap 50.000, tidak bisa digantikan. Lalu yang kedua, biaya variabel atau VC, variable cost. Dalam artian bahasa Indonesianya itu adalah biaya berubah. Nah, di sini dalam konteks biaya berubah itu tergantung dari suatu produsennya untuk memberikan biaya berubah dalam perusahaan tersebut mau berapa. Jadi biaya berubah itu tergolong dari jadi dua, yang mana biaya berubah itu sifatnya penambahan yang tetap, ada juga sifatnya penambahan yang berubah-ubah. Masuk dari penambahan yang tetap dan penambahan biaya berubah, di sini Risma ngejelasin dulu ya, bahwa contoh dari fixed cost atau biaya tetap itu contohnya seperti sewa bangunan, sewa pabrik, yang dimana itu harganya tetap. Misal sewanya 50 juta dalam sebulan, otomatis untuk bulan ke depannya juga 50 juta sampai seterusnya. Sedangkan untuk variable cost itu terkadang suatu perubahan biaya yang dimana dapat dilihat dari tenaga kerjanya, penambahan tenaga kerja, penambahan bahan mentah, terus penambahan mesin-mesin lainnya. Nah, kan Risma tadi ngomong kalau misalnya dalam variabel cost itu terdapat dua bagian, yang dimana bagian pertama itu bertambah secara tetap, contohnya seperti tenaga kerja. Jika gaji tenaga kerja itu 10.000 nih, 1 orang,
adanya penambahan tenaga kerja, yang dimana penambahan tenaga kerja itu akan diberi gaji juga kan 10.000, otomatis tenaga kerjanya 2, penambahan biayanya juga 2. Jadi biaya berubah itu penambahan biaya yang berubah. Jadi awalnya cuma digaji karyawan, untuk satu karyawan cuma 10.000, jadi pengeluarannya cuma 10.000. Tapi dengan adanya penambahan karyawan menimbulkan suatu penambahan lagi atau biaya yang berubah, bukan 10.000 melainkan 20.000 pengeluarannya dalam per bulan. Yang kedua itu biaya yang bertambah secara berubah-ubah. Jadi seperti yang kita ketahui ya, terutama nih bahan mentah. Terkadang bahan mentah itu tidak selamanya dia nilainya sama. Ada kala biaya bahan mentah itu kadang naik, kadang turun, yang dimana kalau misalnya adanya suatu kenaikan dalam biaya bahan mentah, otomatis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu pasti akan semakin meningkat yang sifatnya berubah-ubah. Misal contoh, biaya berubah atau variable cost yang dikeluarkan perusahaan pada saat memproduksi barang. Yang pertama itu senilai 60.000. Lalu yang kedua 60.000 yang pertama. Satu. Yang kedua, pada saat dia mengonsumsi 2 barang itu mengalami kenaikan sebesar 70.000. Berarti naik 10.000 nih. Nah, untuk pada saat dia mengonsumsi barang ketiga, dia malah naik menjadi 100.000. Dan yang keempat menjadi 120.000. Nah, kita lihat di sini penambahan dari keempat barang ini naiknya secara tidak beraturan. Tetapi ini dapat disebut juga dengan variable cost atau biaya berubah. Jadi untuk biaya tetap, biaya berubah itu secara tidak langsung tidak ada rumus untuk dicari, melainkan itu ketetapan usaha, ketetapan oleh suatu produsen dalam menciptakan atau mengeluarkan biaya untuk usahanya dari berbagai macam faktor-faktor yang diinginkan, seperti itu. Terus yang ketiga adalah TC. TC yaitu total cost. Total cost itu adalah suatu pertambahan atau penjumlahan dari biaya tetap ditambah biaya variable cost atau biaya berubah. Nah, dari sini kita sudah tahu kan kalau rumusnya itu adalah TC sama dengan VC ditambah VC. Jadi tinggal ditambahi aja antara biaya tetap ditambah biaya berubah untuk rumus TC. Yang keempat adalah MC. MC itu yaitu marginal cost. Yaitu biaya tambahan. Tadi ini biaya total ya. Nah, dalam biaya untuk mencari marginal cost, biaya tambahan, itu memerlukan rumus yang dimana MC sama dengan delta TC atau delta total cost dibagi delta Q. Q itu ialah kuantitas atau jumlah produksi. Nah, yang dinamai jika dalam suatu rumus terdapat kata delta, otomatis itu adalah selisih antara total produksi pertama dikurang total produksi sebelumnya. Begitu juga dengan Q, itu Q pertama dikurang Q sebelumnya. Lalu yang
Yang kelima adalah AC. Overhead operating gear cost, dan dimana biaya rata-rata. Nah, rumus biaya rata-rata, pasti kalau namanya biaya rata-rata itu total keseluruhan dibagi 2 atau dibagi sesuai dengan jumlah atau jumlah dari produksi tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa AC itu sama dengan total produksi, total cost atau biaya total, jadi AC sama dengan total cost atau biaya total dibagi Q. Jadi berapa jumlah total cost atau biaya total pada saat jumlah produksinya itu hanya 1. Misal jumlah produksinya 1, terus total costnya itu 150, tinggal dibagi aja, otomatis nilainya 150.000, seperti itu. Nah, dengan dari biaya-biaya tersebut sebenarnya ada banyak lagi biaya seperti AVC, dan dimana kalau misalnya AFC itu overhead fixed cost, yang dimana itu rata-rata dari biaya tetap dibagi kuantitas. Lalu ada AVC, yaitu variable cost dibagi kuantitas. AVC. Nah, selanjutnya Risma akan menerapkan soal perhitungan untuk mencari kelima yang ditanya ini. Nah, seperti yang Risma ketahui kan, seperti yang Risma telah bilang bahwa untuk total Nah, seperti yang diketahui bahwa VC itu sudah ketentuan dari suatu perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut, Risma buat soal ya ini ya, misal suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp 100.000. dengan biaya perumda yang dikeluarkan tergantung jumlah produksi berikut. Q itu adalah jumlah produksi ya. Q-nya Risma buat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu variable cost-nya atau Risma singkat dengan VC, yaitu di sini Risma akan membuat variable cost-nya itu penambahan yang meningkat, jadi selalu tambah seperti misalnya yang pertama itu 50.000, yang kedua itu 100.000, yang
ketiga itu 150.000. Yang keempat itu 200.000. Yang kelima itu 250.000. 300 yang terakhir. Perusahaan itu tergantung jumlah produksi sebagai berikut. Jadi yang pertama, pada saat perusahaan belum memproduksi suatu produk tersebut atau barang tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya berubah dan itu sebesar 50.000. Pada saat memproduksi satu barang 100.000, dua barang 150, tiga barang 200, empat barang 250, lima barang 300.000. Nah, dari sini kan kita sudah sudah diketahui dalam soal untuk menentukan biaya tetap, terus biaya variabel itu sudah diketahui, yang dimana kita tulis ya di sini ya. Ini Risma langsung jawab juga, yang dimana biaya variabelnya itu kan 100.000, jadi keseluruhannya itu 100.000. Nah, sekarang kita mencari TC, total biaya atau biaya total cost. TC itu rumusnya adalah pertambahan atau penjumlahan dari variabel cost ditambah fixed cost, yang dimana 50.000 tambah 100.000 yaitu 150.000. Terus pada saat produksi yang ke satu unit barang itu 100.000 tambah 100.000 yaitu 200.000. Terus pada saat memproduksi dua barang 150.000 ditambah 100.000 yaitu 250.000. Terus pada saat memproduksi tiga barang itu 200.000 ditambah 100.000 yaitu 300.000. Pada saat variabel cost 250.000 dan total cost dan biaya tetap itu 100.000, jadi 250.000 tambah 100.000 yaitu 350.000. Pada saat memproduksi 4 unit barang dan pada saat memproduksi 5 unit barang, biaya berubahnya itu yaitu 300.000 dan biaya tetapnya adalah 100.000, jadi totalnya adalah 400.000. Jadi langsung ditambahin aja ya, sesuai jumlah produksinya, langsung ditambahin di sini untuk mencari total cost. Lalu kita mencari marginal cost, biaya tambahan atau MC. Yang dimana marginal cost itu rumusnya kan adalah delta TC dibagi delta Q, yang dimana delta TC itu TC pertama dikurang TC sebelum dibagi Q pertama dikurang Q sebelum. Kita lihat di sini bahwa untuk pada saat 0 dia kan TC-nya ialah 150.000. Q-nya 0 kan? Otomatis 150.000 dibagi 0 itu tak terhingga. Berarti jawabannya tak terhingga. Yang satu, dia TC-nya berjumlah 200.000. Kita lihat ini.
pada saat TC sebelumnya itu 150.000 dikurang 150.000 dikurang, terus lalu dibagi, lihat Q-nya. Pada saat Q pertama itu 1 dan Q kedua sebelumnya adalah 0, dikurang 0. 200.000 dikurang 150.000 yaitu 50.000. Dibagi 1 dikurang 0 ya 1. Jadi hasilnya 50.000. Untuk yang kedua, yang pertama itu 50.000. Untuk nomor 2. Kita lihat lagi nomor 2, total cost-nya itu ialah 250.000. Untuk total cost yang pertama ya. Kita lihat sebelumnya. Iya 200.000. 250.000 dikurang 200.000 itu 50.000. Kita lihat untuk Q-nya itu 2. Ini 1. Jadi 2 dikurang 1 ialah 1, yaitu 50.000. Lalu yang ketiga itu total cost-nya ialah 300.000. 300.000 dikurang 250.000 yaitu 50.000. 50.000 3 dikurang 2 yaitu 1, sama dengan 50.000. Nah, di sini kan kalau misalnya kita lihat terus itu akan hasilnya tetap sama 50.000. Jadi coba di sini Risma untuk jumlah produksinya Risma acak, jadi itu enggak 1 2 3 4 sampai 5, tapi Risma coba habis 3 ini 6, terus ini 10. Dia mendapatkan marginal cost itu berbeda-beda angkanya. Tetapi sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya mau diurutkan 1 sampai 5 tadi. Jadi total dapat kita ketahui bahwa marginal cost-nya itu 50.000 dari dia belum memproduksi barang sampai memproduksi barang 5. Jadi 50.000, tapi ini Risma coba ganti ya. Jadi kalau misalnya untuk nomor 4 nya ini TC-nya itu 350.000 dikurang 300 yaitu 50.000. Kita lihat dia itu 6 dikurang 3 sama dengan 3. 50.000 dibagi 3 itu adalah 16.666 rupiah, 6. Jadi 16.666,7 ya. 16.666,7. Lalu untuk yang produksi sebanyak 10, yaitu TC-nya itu kan 400 dikurang 350 yaitu, bentar ya, ini tadi 6, 10-nya 400 dikurang 350 yaitu 50.000. 10 dikurang 6 yaitu 4. 50.000 dibagi 4 sama dengan 12.500. Nah, untuk MC-nya itu sudah kita cari. Lalu yang terakhir adalah AC. Yang dimana AC adalah rata-rata dari total cost dibagi jumlah yang diproduksi. Kita lihat di sini.
total cost pada produksi belum produksi itu 150 dibagi 0. Pembagian yang dibagikan 0 itu hasilnya tak terhingga. Lalu yang pertama, 200.000 dibagi 1, yaitu tetap 200.000. Yang kedua, 20 dibagi 200 yaitu 125.000. Lalu 300 dibagi 3 yaitu 100.000. 350.000 dibagi 6 yaitu 58.333. Ini kan koma hasilnya, jadi dia itu 58.333,333, yang dimana kita buatkan menjadi 58.332. Lalu yang terakhir adalah 400 dibagi 10 yaitu 40.000. Nah, inilah contoh perhitungan Risma mengenai untuk mencari total cost, marginal cost, overhead cost, biaya tetap dan biaya variabel.